Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Febri Kristianingsih, mahasiswa alih jenjang S1 Keperawatan semester 3 di Fakultas ITKM BCH Malang. Nomor induk mahasiswa saya 2021022237. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang terapi relaksasi sebagai salah satu tugas mata kuliah terapi komplementer dengan dosen pengampunya Bapak Taufik. Oke, langsung saja. Untuk terapi relaksasi sendiri itu merupakan suatu teknik yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres, di mana akan terjadi peningkatan aliran darah sehingga perasaan cemas dan khawatir akan berkurang. Lalu apa sih macam-macamnya? Yang pertama ada nafas dalam, di mana latihan pernafasan ini terdiri atas latihan dan praktek pernafasan yang dirancang dan dijalankan untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol. Ini sering ya kita lakukan. Yang kedua adalah relaksasi otot progresif, di mana teknik relaksasi yang terdiri atas penegangan dan pelepasan otot tubuh. Kemudian yang ketiga itu ada biofeedback, di mana terapi perilaku yang dilakukan dengan memberikan individu informasi tentang respon fisiologis untuk mengatasi ketegangan otot dan nyeri kepala. Dan yang terakhir ada namanya relaksasi Benson, di mana teknik relaksasi ini yang digabungkan dengan keyakinan yang dianut oleh si pasien itu sendiri. Nah, berupa apa? Formula kata-kata yang dibaca berulang-ulang dengan melibatkan unsur keimanan dan keyakinan. Ya, contoh misal kalau kita muslim ya, jadi itu misalkan kalimat dzikir itu kita bisa baca berulang-ulang. Jadi kalau kita akan melakukannya maka akan menimbulkan respon relaksasi yang lebih kuat dibanding dengan hanya relaksasi yang tanpa melibatkan unsur keyakinan. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaat dari terapi relaksasi itu sendiri, yang pertama dapat membuat seseorang itu akan lebih mampu menghindari reaksi berlebih akibat stres yang dialami. Kemudian masalah yang timbul akibat stres seperti sakit kepala, kemudian darah tinggi, insomnia yang berat itu bisa berkurang. Yang ketiga akan mengurangi tingkat kecemasan pada seseorang dan menunjukkan efek fisiologis yang positif. Yang keempat akan meningkatkan semangat hidup. Yang kelima, meningkatkan hubungan interpersonal dan harga diri pasien. Beberapa literatur jurnal penelitian yang saya ambil ya, salah satunya itu miliknya Abdul Muhid, yaitu tentang pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap kekuatan otot dan kualitas tidur pada lansia, di mana dalam hasil penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi terapi otot progresif itu mempengaruhi kualitas tidur dari lansia, kemudian juga meningkatkan kekuatan otot pada lansia. Nah, hal ini tentunya akan bisa menjadi salah satu tindakan asuhan keperawatan, khususnya kita sebagai perawat untuk menangani pasien lansia bisa direkomendasikan. Demikian sedikit presentasi relaksasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.